Halo guys, apa kabar? Kalau kamu gamer PC, atau mungkin baru aja nyaman sama Steam Deck, siap-siap bro, karena Valve baru aja ngedrop boom, yaitu pengumuman hardware terbesar mereka dalam 10 tahun terakhir. Ini bukan Steam Deck 2 ya, ini jauh lebih besar. Valve baru aja mengumumkan 3 hardware baru sekaligus. Steam Machine yang bangkit dari kubur, Steam Controller yang didesain ulang total, dan yang paling gila, headset VR bernama Steam Frame. Dan ini bukan 3 produk sembarangan. Ini adalah langkah Valve untuk membangun sebuah ekosistem total. Mereka nggak cuma mau ada di PC kamu, mereka mau ada di ruang keluarga kamu, di tas kamu. Dan sekarang, mereka mau nempel di muka kamu. Hari ini kita bakal bahas tuntas, spesifikasi dan pengalaman dari jurnalis yang udah nyobain langsung. Kita akan pakai data dari media-media untuk melihat seberapa serius ancaman Valve kali ini. Sebelum kita ke pembahasannya, buat kalian yang belum subscribe dulu dan nyalain notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video dari aku. Oke, kita lanjut. Kalian masih ingat sama Steam Machine versi 2015? Yang idenya bagus, tapi eksekusinya berantakan. Lupain dah semua itu bro. Valve belajar banyak dari kegagalan itu dan dari kesuksesan Steam Deck. Steam Machine yang baru ini adalah monster yang benar-benar beda total. Bentuknya sekarang adalah kubus minimalis, sekitar 15 cm. Didesain jelas untuk menantang PS5 dan Xbox Series X. Valve mengklaim mesin ini punya tenaga 6 kali lebih kuat dari Steam Deck. Bener banget bro, 6 kali. Dan targetnya adalah mainin semua game di Steam Library kamu di resolusi 4K 60 fps, tentunya dengan bantuan FSR. Gimana caranya? Ini dia bagian yang kalian tunggu-tunggu. Berkat laporan dari Tom's Guide, kita jadi tahu isi jeroannya. Apa artinya spek ini? Walaupun Valve bilang tenaga 6 kali lebih kuat dari Steam Deck, berdasarkan hal itu, Steam Machine seharusnya memang tidak lebih kuat dari PS5, tetapi masih punya banyak tenaga untuk menjalankan kebanyakan game. Tapi bedanya, ini adalah PC. Steam Machine ini akan menjalankan Steam OS yang sudah terbukti gokil di Steam Deck. Jadi punya fitur kayak fast suspend atau resume. Tapi kalau kamu nggak suka, ya udah, install aja Windows. Valve secara terbuka bilang, silahkan install OS lain kalau mau. Ini adalah PC, bukan konsol tertutup. Detail desainnya juga keren. Front covernya magnetic, jadi bisa diganti-ganti. Terus ada light bar LED di depan, yang bisa nunjukin status, misalnya lagi download atau update. Oke, sekarang pertanyaannya, berapa harganya? Valve di sini main aman. Saat diwawancari oleh IGN, hardware engineer Valve, Yazan Aldehayat mengatakan, jika kamu mencoba membuat PC yang memiliki fitur serupa dan performa serupa, saya rasa Steam Machine akan punya harga yang sangat kompetitif untuk itu dan memberikan nilai yang sangat baik. Aspek keterjangkauan yang kamu sebutkan adalah salah satu alasan mengapa kami pikir Steam Machine sangat masuk akal saat ini. Jadi, itu adalah sesuatu yang kami pikirkan setiap kami membuat keputusan hardware, keputusan fitur, yaitu untuk memastikan kami menjaganya tetap mudah dijangkau dan seterjangkau mungkin. Jadi jangan harap harganya kayak konsol $400, tapi mungkin jauh lebih murah dibanding rakit PC 4K sendiri. Rilisnya awal 2026. Kalau Steam Machine itu ancaman buat Sony dan Microsoft, maka Steam Frame adalah tembakan langsung ke arah Meta. Dan ini mungkin produk paling gila dari ketiganya. Steam Frame adalah headset VR wireless, tapi kuncinya 2. Dia bisa mainin game VR dan game non-VR. Dia adalah PC standalone yang menjalankan Steam OS. Oke, mari kita bedah. Pertama, kenyamanan. Ini krusial buat VR. Jurnalis dari Upload VR yang sudah nyobain langsung, dan kesan pertamanya adalah Steam Frame merupakan headset VR paling nyaman sejauh ini, setidaknya untuk wajah saya. Kenapa? Karena desainnya. Baterainya ada di headstrap bagian belakang, bukan di depan. Ini bikin distribusi bobotnya sempurna, nggak berat di muka. Total bobotnya cuma 440 gram. Steam Frame pakai 2 panel LCD 2160 x 2160 per mata dengan lensa pancake, jadi mirip sama Meta Quest 3. Steam Frame ini bisa streaming game dari PC atau Steam Machine kamu secara nirkabel. Dan Valve memperkenalkan teknologi baru, namanya Foveated Streaming. Aku bakal jelasin.
Headset ini punya eye tracking. Dia tahu persis kemana mata kamu lagi melihat. Jadi, dia hanya mengirimkan gambar resolusi penuh ke titik yang kamu lihat itu. Sementara area pinggiran yang cuma kamu lihat sekilas, resolusinya lebih rendah. Hasilnya, kamu hemat bandwidth gila-gilaan. Streaming nirkabelnya pakai dongle 6 GHz yang udah terasa solid, detailnya tinggi, dan terasa seolah-olah gambarnya datang dari kabel DisplayPort. Ini adalah game changer buat PC VR wireless. Dan ingat, Steam Frame ini juga PC standalone. Ini dia speknya. Jadi, kamu bisa main game standalone, streaming super mulus dari PC, berkat foveated streaming, atau mainin game PC non-VR kamu di layar virtual. Dan trackingnya, inside out 4 kamera, jadi nggak perlu base station lagi. Rilis awal 2006. Terakhir, yaitu Steam Controller baru. Controller ini didesain untuk jadi satu controller yang menguasai semuanya. Steam Machine, PC, Steam Deck, bahkan Steam Frame. Dan perubahan terbesarnya ada di thumbstick-nya. Lupakan drift. Valve nggak pakai teknologi Halo Effect yang lagi ngetren. Mereka pakai teknologi yang lebih baru lagi, Magnetic TMR. Thumbstick TMR adalah evolusi dari sensor HAL. Keduanya menggunakan kecerdikan elektromagnetik yang sama untuk memberantas stick drift. Tetapi TMR mendapatkan namanya dari Tunneling Magnetoresistance, sebuah efek kuantum yang dimiliki pada sambungan terowongan magnetik. Singkatnya, ketika digunakan dalam modul thumbstick, ini memberikan resolusi yang jauh lebih tinggi daripada yang bisa dilakukan sensor HAL, dan menghasilkan kecepatan yang jauh lebih superior. Desainnya sekarang juga lebih masuk akal. Dia punya 2 thumbstick, nggak kayak versi 1. Tapi Valve nggak ninggalin ciri khasnya. Dia tetap punya 2 trackpad, seperti di Steam Deck yang posisinya di bawah thumbstick. Jadi kamu dapat yang terbaik dari dua-duanya. Presisi trackpad untuk game strategi atau mouse, dan kenyamanan thumbstick untuk game action. Baterainya tahan 35+ jam. Koneksinya bisa pakai dongle puck 2,4 GHz untuk latensi super rendah, atau Bluetooth atau kabel. Dan tentu saja ada 4 grip button di belakang. Ini adalah controller paket komplit, rilis awal 2026. Jadi kesimpulannya gimana? Steam Machine, Steam Frame, Steam Controller. Apa artinya semua ini? Artinya, Valve nggak main-main lagi. Ini adalah Valve yang membangun ekosistem yang saling terhubung. Kamu punya mesin super kencang di ruang keluarga, Steam Machine. Kamu punya device VR atau portable, Steam Frame. Kamu punya Steam Deck yang masih relevan. Dan kamu punya satu controller, Steam Controller baru, yang bisa mengendalikan semuanya. Semuanya berjalan di atas platform yang sama, Steam OS. Ini adalah strategi jangka panjang yang jenius. Tapi pasti ada yang nanya, terus gimana nasib Steam Deck 2? Dalam wawancara, IGN juga nanyain ini. Dan jawaban Valve sangat jelas dan masuk akal. Tentu saja, Steam Deck bukan fokus utama kita hari ini. Tapi sama seperti yang pernah kami katakan sebelumnya, kami sangat tertarik untuk mengerjakan kelanjutan dari Steam Deck. Hal yang sedang kami pastikan adalah peningkatannya harus merupakan peningkatan performa yang cukup berarti agar masuk akal sebagai produk mandiri. Kami tidak tertarik untuk mencapai titik di mana peningkatannya hanya 20 atau 30 atau bahkan 50% performa lebih dengan daya tahan baterai yang sama. Kami ingin sesuatu yang peningkatannya sedikit lebih jelas daripada itu. Jadi, kami telah memulai dengan berpatokan pada kemajuan silikon dan peningkatan arsitektur. Dan saya rasa kami punya gambaran yang cukup baik akan seperti apa versi Steam Deck berikutnya. Tapi, saat ini belum ada penawaran di industri tersebut. Di industri SoC yang kami rasa akan benar-benar menjadi Steam Deck dengan performa generasi baru. Jadi itulah kesimpulannya. Valve sangat sabar. Mereka belajar dari kegagalan 2015. Mereka sukses besar dengan Steam Deck. Dan sekarang, di awal 2026, mereka siap mengambil alih ruang keluarga dan dunia VR kamu. Steam Machine, Steam Frame, Steam Controller, ini bukan cuma hardware baru. Ini adalah pernyataan perang dari Valve. Gimana menurut kalian guys? Apakah kali ini Valve bakal sukses? Tulis pendapat kalian di bawah. Kalau kalian suka video kayak gini, jangan lupa like dan subscribe. Dan cek video yang lain. Semoga kalian menikmati videonya and see you guys next time. Peace.